Ini dia guys, Honda Beat Pop keluaran tahun 2016 teman-teman. Ini dari depan ya. Ini untuk batok setirnya. Ini cukup kokoh ya teman-teman. Dari plastiknya ini juga cukup tebal dan kuat teman-teman. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Di sini untuk headlampnya seperti ini teman-teman. Ini untuk lampu depannya masih menggunakan bohlam teman-teman, jadi cahayanya itu berwarna kuning dan memang standar dari dealernya itu, dari pabrikan memang seperti itu. Kemudian kita lihat spakbornya, ini desainnya cukup mengalir teman-teman. Kemudian di sini ada lampu rating, ini untuk yang kiri dan ini yang kanan teman-teman. Dari sini bisa kita lihat untuk di sektor kaki-kakinya. Motor ini Honda Beat Pop menggunakan velg dengan ring 14 inci ya. Untuk roda depan menggunakan ring 14 in. Kemudian untuk pengeremannya sendiri sudah menggunakan disc brake dengan single piston pada kalipernya. Jadi untuk pengereman motor ini sudah lumayan baik teman-teman. Kemudian untuk bannya menggunakan mal 80/90 ring 14. Oke ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian samping sini, ini untuk ini kabel speedometer ya teman-teman, tapi sudah putus ya karena memang motor ini juga sudah berumur beberapa tahun, jadi dia masih menggunakan kabel ya, jadi agak berbeda dengan yang keluaran sekarang yang menggunakan digital sensor. Ini bagian suspensi masih standar ya, menggunakan teleskopik. Di sini kita bisa lihat bagian pengereman depannya, ini menggunakan cakram, ini handle-nya seperti ini. Kemudian di sini ada tempat minyak rem. Oke teman-teman, jadi di sebelah kanan sini handle rem, kemudian di sebelah kiri juga handle rem belakang. Di sini tempat spionnya juga seperti yang di sebelah, tapi sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian untuk panel speedometer juga, ini dia menggunakan sistem analog pandumeter. Jadi untuk pengukur bahan bakar menggunakan jarum-jarum seperti ini. Kemudian untuk indikator kecepatan juga menggunakan jarum. Dan di sini ada indikator lampu rating, kemudian di sini ada indikator high beam, dan di sini indikator aki teman-teman. Dan seperti biasa pada umumnya di sini ada logo atau emblem Honda. Kemudian masih dari bagian depan, di sebelah kiri ini dilengkapi dengan
semacam bagasi ya teman-teman, tempat kita bisa menyimpan barang-barang kecil, bisa botol minuman atau mungkin handphone, bisa ditaruh di sini teman-teman. Dan ini cukup dalam nih bagasinya, jadi untuk menyimpan barang-barang seperti handphone atau botol minuman itu cukup aman. Kemudian kita pindah di sebelah kanan, di sini ada kunci kontak. Kunci kontak model ini masih tetap dipertahankan sampai pada generasi Honda Beat saat ini. Jadi modelnya seperti ini dengan sistem pengaman, masih dipertahankan sistem pengaman dan kunci kontak seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga masih ada sedikit space buat menyimpan barang ya. Mungkin dari segi ukuran ini agak kecil ya dibandingkan yang di sebelah ini, mungkin dikarenakan di sini juga membagi ruang dengan kunci kontak. Kemudian di sini ada tempat gantungan barang. Dan motor ini teman-teman, untuk bagian decknya ini sangat kokoh dan luas teman-teman. Jadi untuk dari segi fungsi ini sangat-sangat direkomendasikan. Kemudian untuk di ujung setir sini bagian jalurnya ini masih model seperti biasanya, dan ini bentuknya masih tetap dipertahankan sampai dengan saat ini teman-teman. Dan di sini tuh bagian tombol starter, kemudian dari sini ada kontak lampu jauh dekat, kemudian di sini klakson, dan ini kontak atau saklar untuk lampu rating. Sekarang kita bergeser ke bagian tengah teman-teman. Wah, ini tampilannya sangat-sangat mengalir teman-teman. Jadi di sini ada stripping bertuliskan beat pop, dan di sini ada bentuk abstrak-abstraknya begitu ya. Di sini ada, ini tadinya ini berwarna biru, kuning, dan hitam. Cuma karena sudah cukup lama ya, sudah pucat, jadi tapi ini masih lumayan terlihat teman-teman. Dan di sini sangat jelas sekali ada tulisan bertuliskan PGM FI full injection. Kemudian untuk bagian ruang kakinya ini cukup luas teman-teman, dan cukup nyaman ya untuk kita meletakkan kaki di sini. Dan di bawah sini adalah kotak penyimpanan aki. Kemudian di sini di bagian footstep bagian belakang juga ini masih tetap dipertahankan sampai dengan generasi Honda Beat saat ini teman-teman, dan model karet seperti ini yang bisa dijungkit dan dilipat. Kemudian untuk bagian ini adalah lubang tempat pengisian oli teman-teman, dan dari sana knalpot naik ke sini. Dan ini desainnya cukup mengalir, dan jika dilihat itu tidak membosankan teman-teman. Kemudian di bagian sini ada pegangan belakang ya, ada behel. Jadi ini dari dalamnya besi teman-teman, kemudian dilapisi dengan karet, jadi dia tidak licin pada saat kita pegang, itu tidak licin. Dari sebelah kiri bisa kita lihat di sini ada box filter udara, dan
Umumnya untuk Honda Beat injeksi bentuknya semuanya mirip atau sama seperti ini teman-teman. Dan di sini ada tulisan ISP Enchanted Smart Power. Kemudian di sini ada kickstarternya, jadi sewaktu-waktu mungkin kalau akinya itu tekor ini bisa kita manfaatkan. Oke teman-teman, di sini untuk bagian suspensi belakang, ini suspensi belakangnya. Untuk dari bentuknya sendiri masih sama dengan yang Honda Beat generasi sekarang atau yang terbaru teman-teman. Kemudian di bawah sini ini ada bagian ini kawat remnya, nanti ini bagian setelan masih tetap dipertahankan bentuk ini teman-teman. Kemudian untuk velgnya depan belakang itu sama ring 14. Kemudian untuk ban bagian belakang itu menggunakan mal 90/90 ring 14. Kemudian untuk bagian jok ya teman-teman, untuk bagian jok pada motor ini dia agak datar ya teman-teman. Jadi ketika kita duduk atau naik motor ini dengan posisi berboncengan itu cukup nyaman, apalagi kalau kita melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi bahwa Honda Beat ini cukup tangguh teman-teman, baik di jalan yang mulus maupun di jalan rusak. Motor ini tidak menyusahkan di jalan. Hanya memang salah satu kekurangan dari motor Beat ini ataupun Honda Beat atau bahkan Matic pada umumnya, yaitu karena ground clearance-nya yang rendah teman-teman. Jadi itu rawan mentok ketika kita melewati jalan yang ada gundukan ataupun polisi tidur begitu teman-teman. Dan ini untuk dek bagian bawah ini cukup kuat teman-teman. Ini sudah sering tergores-gores dihantam ke batu atau di tanah di jalan-jalan ya, tapi ini masih aman dan tetap bertahan. Ini mungkin karena tampilannya begini ya, karena memang belum dicuci saja teman-teman. Tapi sebenarnya motor ini masih bagus, masih enak untuk dipandang. Kemudian di sektor lampu belakangnya juga ini memiliki desain yang agak sedikit berbeda dari Honda Beat kebanyakan ya. Kalau Honda Beat ESP atau Honda Beat Street, untuk bagian cover ini dia menutup sampai belakang, tetapi kalau untuk Beat Pop dia bagian lampunya yang menonjol keluar begitu teman-teman. Kemudian di sini ada lampu rating, ini yang bagian kiri, ini bagian kanan, dan ini lampu belakang sekaligus lampu rem. Juga masih menggunakan bohlam, dan ini spakbor bagian belakang teman-teman. Jadi itulah review kita kali ini tentang motor Honda Beat Pop ini keluaran tahun 2016 teman-teman. Dan inilah dia wujudnya. Menurut saya ini keren. Menurut teman-teman yang lain bagaimana, bisa ditulis di
kolom komentar teman-teman. Ya, ini dia keseluruhannya. Oke teman-teman, jadi inilah review kita kali ini tentang motor Honda Beatpop. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe bisa menekan tombol subscribe, karena di video-video kita selanjutnya akan ada lagi hal-hal menarik lainnya yang akan kita bahas dan kita kupas di sini. Oke, sampai jumpa.